masih lemes. Shalom. Ya, kalahkan mendung ya saudara-saudara, supaya hati kita tidak mendung. Terima kasih untuk pelayan altar yang melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap persiapan. Kita bersyukur kita sudah sampai di akhir bulan pertama tahun 2025 ini. Luar biasa bukan? Tuhan senantiasa menyatakan penyertaannya dan memelihara kita dengan begitu baik dan besar kasih-Nya. Kita akan fokus kepada firman Tuhan pada petang hari ini yang terambil dari beberapa bagian firman Tuhan. Dalam slide dituliskan Lukas 12 ayat 49 sampai 53, Amsal 17 ayat 3, 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Nanti Ibu Endah yang akan membacakan ayat-ayat ini. Silahkan Bapak Ibu bangkit berdiri. Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Dengan judul perikop, Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku berharapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Amsal pasal 17 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kuwi adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Terima kasih, mari kita berdoa. Bagaimana ya Tuhan kami dapat memahami firman-Mu? Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang memungkinkan kami mengerti akan setiap perkataan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang kuat, orang-orang percaya yang setia, yang teguh, yang tidak mudah goyah, tidak mudah mundur ya Tuhan. Di dalam zaman yang senantiasa berubah, penuh dengan godaan, penuh dengan pencobaan, tolonglah pada petang hari ini Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus menolong semua kami yang ada dan mendengarkan, baik di tempat ini, baik yang sedang live streaming. Kiranya firman-Mu ini berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, juga kepada hamba-Mu, supaya nyata apa yang jadi kehendak-Mu. Engkau melayakkan hamba-Mu ini dalam segala kepapaan dan kelemahannya, dalam segala keberdosaan, kekurangannya, supaya Allah Roh Kudus menjadikan hamba-Mu ini alat-Mu di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Dalam ibadah-ibadah kita akan merasa terhibur kalau kita mendengarkan
firman-firman yang memberikan kepada kita janji yang indah-indah. Memberikan kepada kita pengharapan di atas segala keadaan di dunia ini. Tetapi jarang dibahas perkataan Tuhan Yesus yang keras dan yang mungkin bagi kita juga jarang mendengarkan perkataan Yesus seperti yang kita baca tadi. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, aku akan melemparkan api ke bumi. Bahkan dia mengatakan, dan aku betapa berharap bahwa api itu sudah menyala. Dan aku akan mengalami baptisan, betapa susahnya hatiku sebelum hal itu terjadi. Ini adalah kata-kata yang mengandung makna bagi kita penuh tanda tanya. Apa maksud daripada perkataan Tuhan Yesus? Kalau kita bicara masalah api, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu kita tahu api itu adalah energi. Kalau di dalam kehidupan kita, api itu adalah sumber cahaya. Api itu sangat dibutuhkan dalam hidup manusia. Tanpa api kita tidak bisa makan masakan yang matang. Tanpa api kita makan makanan mentah. Dan kalau sekarang kita ada api, kita sangat tertolong. Karena api itu selain menjadi energi, cahaya, menghangatkan, tetapi juga memanaskan, memanggang, membakar, bahkan juga menghanguskan. Jadi baik api, baik air, energi-energi yang diberikan oleh Tuhan di bumi ini, itu bisa menjadi sahabat atau bisa juga menjadi musuh. Bagaimana orang kalau tidak minum, 1 hari tidak mendapatkan air bukan karena puasa. Kita akan sangat merasa kehausan dan kekeringan. Tetapi kalau sekarang seperti di Kalimantan sebagian besarnya banjir. Bahkan ada yang di daerah-daerah tempat pelayanan cabang Evata juga sampai 3 meter. Tanya sama Mas Ucun ya. Mas Ucun juga kebanjiran ya wilayahnya. Nah, kalau dalam jumlah yang besar, dalam volume yang besar, itu menjadi bahaya. Demikian juga dengan api. Itu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita daripada makna dan sifat api. Ya, dalam set saya yang kedua. Tetapi di dalam Alkitab, saudara-saudara, api itu seringkali melambangkan hadirat Tuhan. Mulai dari orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan menampakkan diri kepada mereka itu untuk pertama kalinya. Karena selama di Mesir, Tuhan tidak menampakkan diri kepada seluruh Israel. Tetapi ketika Tuhan memanggil Musa, di belukar duri itu Musa melihat api. Tetapi api yang tidak menghanguskan. Api itu bermakna hadirat Tuhan. Dan orang Israel juga, pertama mereka keluar, karena mereka itu ada 430 tahun di Mesir sebagai budak, tidak pernah keluar tahu bagaimana di luar Mesir. Bagaimana jalan dari Mesir sampai Kanaan itu mereka tidak tahu. Kalau tidak dituntun oleh tiang awan dan tiang api pada malam hari. Jadi di dalam hal ini api melambangkan hadirat Tuhan. Tetapi di sisi yang lain api itu juga seringkali di sepanjang perjanjian lama api itu juga melambangkan murka Tuhan. Di dalam Bilangan 11 ayat 1 dikatakan ketika pada suatu hari orang Israel itu bersungut-sungut lalu kemudian muncul api itu dengan sendirinya, tidak ada yang membakar sampah, tidak ada anak mainan api itu timbul
dan kemudian memakan habis kemah, tepi-tepi kemah mereka itu. Sehingga mereka berteriak-teriak kepada Musa, dan Musa memohonkan ampun atas sungutan orang Israel sehingga mengundang murka Tuhan. Itu beberapa hal yang kita dapatkan, tetapi juga api itu adalah sarana dalam ibadah mereka. Kenapa? Karena mereka harus membakar kurban itu dengan api. Kalau anak muda sekarang sukanya bakar-bakaran, ya. Nyanyinya juga seperti hari Kamis yang lalu, bakar, 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 bakar gitu ya. Nah, kesukaannya juga bakar sosis, ya, bakar bakso. Tetapi yang di dalam firman Tuhan, api itu untuk membakar kurban, asapnya naik dan harumnya itu berkenan kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat beberapa fungsi api dalam Perjanjian Lama khususnya. Dan kalau Tuhan Yesus mengatakan, aku melemparkan api ke bumi itu, maksudnya apa dalam hal ini? Kita lihat slide yang keempat ya. Bagaimana Yesus itu di dalam kehadirannya di dunia ini, dia katakan membawa pertentangan. Kalau Natal kita nyanyikan damai di bumi. Damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Berarti ada orang yang tidak berkenan kepadanya. Apakah demikian, saudara-saudara? Nah, di dalam hal inilah Yesus berkata terus terang bahwa aku datang ke dunia ini membawa pemisahan, membawa pertentangan. Aku bukan membawa damai. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan terus terang, dan kita harus menyadari hal ini. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu apa? Kalau dia melemparkan api ke bumi dan dia berharap api itu sudah menyala, artinya dia sendiri, dirinya sendiri menyebabkan pertentangan itu. Dirinya sendiri sebagai Injil kerajaan Allah itu telah membuat ada pemisahan secara langsung di dunia ini. Karena apa? Ketika terang datang, maka itu memisahkan antara terang dan gelap. Sama seperti ketika Allah menciptakan, hendaklah ada terang, maka mulai hari itu ada terang, ada gelap, ada dua sisi. Nah, itu bertentangan. Ketika Yesus hadir sebagai kebenaran, sebagai terang, bagaimana keadaan daripada dunia yang sudah jatuh ini? Dengan kedatangan Yesus sebagai kebenaran itu sendiri, otomatis itu akan menjadi pemisah. Ada yang mau menerima, ada yang tidak mau menerima. Ada yang mau hidup dalam terang, ada yang mau tetap di dalam gelap. Karena itu Yesus mengharapkan kemudian api itu menyala. Itu yang pertama, membawa pertentangan, membawa pemisahan, karena kebenaran itu di dunia ini tidak dikenal. Kebenaran itu di dunia ini tidak disukai, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi kalau orang Kristen itu mau hidup benar, misalnya di kantor, di kampus, di kampung, di tempat kita bekerja, di pasar atau dimanapun. Ketika kita mau melakukan, mau mengatakan, mau berperilaku yang benar, kemudian orang akan tidak suka kepada kita. Pak Surya punya pengalaman suatu saat bepergian bersama yang namanya para rohaniwan. Tetapi kemudian Pak Surya sulit bertingkah karena apa? Dalam perjalanan, di kendaraan itu, apa yang dibicarakan, apa yang dihumorkan, itu hal yang rasanya
untuk kita ikut di dalamnya tidak pantas. Kalau diam saja dikatakan sok suci. Nah, ini hal yang baru kecil saja Bapak Ibu Saudara. Hati nurani kita tidak mengizinkan untuk masuk di dalam berbincang yang seperti itu. Itu sudah sesuatu hal yang membuat kita jadi terpisah. Sementara kelompok yang lain itu bisa berbaur di dalam model humor yang seperti itu. Bapak Ibu mungkin bisa tahu ya. Nah, itu baru hal yang sesekali terjadi. Tetapi Injil kebenaran itu yang terjadinya di dalam sejarah umat manusia itu sampai hari ini pun masih merupakan perdebatan sengit Bapak Ibu dan Saudara. Itu adalah tentang diri Yesus Kristus. Dan itu juga adalah tentang ajarannya yang selalu bertentangan dengan dunia ini. Jadi kalau kita mendengarkan ajaran di dunia ini sekarang, segala sesuatu itu bisa dihalalkan, segala cara untuk mencapai tujuan, walaupun itu juga mungkin membuat orang lain celaka, membuat orang lain tersingkir, membuat orang lain dijatuhkan. Dan ajaran Tuhan Yesus bertentangan dengan dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Sehingga ketika orang mau berlaku benar, orang tidak setuju dengan cara-cara seperti itu, otomatis dia akan terpisah, tersingkir dan terkucil kalau orang itu mau berpegang kepada ajaran Kristus. Dan itu sulit dilakukan. Kalau ajaran daripada dunia ini, anak kecil saja ketika dia punya musuh, mungkin di sekolah, mungkin di kampung, orang tuanya akan bilang, kalau kamu dibully lawan. Kalau kamu diperlakukan begini, sudah. Pukul-pukul lagi. Ya. Hantam lagi. Itu ajaran yang dikatakan normal di dunia ini. Tapi bagaimana dengan ajaran Tuhan Yesus? Yang terbalik 180 derajat dengan ajaran di dunia ini. Kasihilah musuhmu. Doakanlah. Berkatilah. Ini tidak semudah itu kita melakukannya Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita itu di dalam pekerjaan, ada orang yang iri dengan kita. Ada orang yang menginginkan kejatuhan kita. Ada orang yang menginginkan kita itu tersingkir dari kedudukan itu. Bagaimana kita menghadapinya sebagai orang yang berpegang kepada ajaran Kristus? Apakah kita bisa tetap ramah? Apakah kita bisa tetap sabar? Atau di luarnya, tetapi hati kita juga tidak bisa menerima hal itu. Nah, itulah Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana diri Kristus sebagai inti Injil, sebagai standar kebenaran yang mutlak absolut di dalam dunia ini terhadap dunia yang sudah jatuh. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan betapa aku ini akan dibaptis dan hatiku susah sebelum hal itu terjadi. Susahnya itu seperti para penafsir mengatakan seorang ibu yang mau melahirkan ini. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau bapak-bapak pasti tidak bisa merasakan ya. Mungkin hanya melihat, mengamati dan sedikit berempati kalau ada istri yang mengandung dan mau melahirkan. Kebanyakan orang-orang di zaman sekarang tidak melahirkan secara normal karena takut itu, ya. Sakitnya yang dikatakan bertaruh nyawa itu. Rasanya sakitnya itu ada orang yang mungkin tidak cepat prosesnya. Ada orang yang katanya 2 hari 2 malam dalam proses yang sangat menyakitkan ini. Dan tidak tahu nanti ujungnya itu selamat atau ibunya saja yang tertolong, bayinya tidak. Atau bayinya tertolong, ibunya tidak.
Dari proses sakit yang berkepanjangan ini, sampai akhirnya melahirkan. Dan ketika bayi itu lahir, waduh, plong bapak-bapak, yang bapak-bapak ini tidak tahu plongnya seperti apa ya. Nah, Tuhan Yesus itu seperti itu, menantikan saat dia disalibkan itu. Karena apa? Salib itu adalah puncak daripada peperangan Tuhan Yesus dengan ular itu yang sudah dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 16. Seperti yang dinubuatkan pertama kali oleh Allah sendiri, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu ular dan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Itu momennya adalah pada waktu Yesus disalib. Karena itu Yesus kepingin hal itu segera terjadi. Aku betapa mengharapkan baptisan itu. Itu bukan baptisan air oleh Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Baptisan air oleh Yohanes Pembaptis itu adalah baptisan untuk meneladani bahwa Yesus itu memang manusia. Bukan karena dia perlu bertobat, walaupun baptisan Yohanes itu baptisan pertobatan. Tetapi dengan demikian menggenapkan kehendak Allah. Itu di dalam Matius 3, 16-17, demikian kata Tuhan Yesus. Tapi baptisan ini adalah baptisan api. Yaitu bagaimana kasih yang sangat besar itu dari Allah Bapa kepada manusia harus diwujudkan oleh Tuhan Yesus dengan penyalipannya. Dia dipanggang. Kalau persembahan di dalam perjanjian lama itu, kambing, domba, lembu itu dibakar habis. Tetapi tidak ada tulang-tulangnya yang dipatahkan. Itu adalah sebuah nubuat. Yesus itu antara langit dan bumi, di antara sinar matahari, dia itu dibakar, dipanggang untuk menggantikan dosa manusia. Untuk menjadi tebusan, untuk menjadi anak domba Allah yang menebus dosa isi dunia dan juga untuk menghancurkan iblis. Karena itu dari sejak saat itu kata Tuhan Yesus mulailah pertentangan itu karena apa? Salib itu bagi dunia adalah kebodohan. Sampai sekarang bukankah seperti itu Bapak Ibu Saudara yang kita dengar? Tuhanmu dipenteng. Tuhanmu cuma pakai cawat seperti itu ya. Banyak sekali itu ya. Itu adalah pertentangan. Itu adalah pemisahan. Jadi di dalam sebuah keluarga, apabila kata Tuhan Yesus ada 5 orang seandainya bapak ibu dan anak atau bapak ibu anak menantu, itu apabila mereka itu mau menerima Injil Yesus Kristus, mau melakukan ajarannya, mau meninggikan salib, pasti itu akan menimbulkan pertentangan. Kalau sekarang memang yang sering kali kita dengar itu ketika seorang itu benar-benar sadar bahwa Yesus Kristus itu jalan kebenaran dan hidup, kemudian mereka mau percaya, mereka harus mengalami api itu dalam hidup mereka. Mereka harus mengalami bagaimana mereka itu akan dikucil, akan diambil hak warisnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah karena mengenai Injil kebenaran, ajaran dan salibnya. Tetapi bukan cuma itu Bapak Ibu dan Saudara. Seandainya dalam satu keluarga itu seiman, tetapi beda kadar imannya, itu pun juga akan menjadi pertentangan. Istri mau melayani, suami katakan, kok hidupmu tuh gereja, Senin, Rebo, Jumat, Minggu, terus gereja. Bagaimana kalau kamu tuh pindah ke gereja aja, ya? Bawalah tempat tidurmu, atau kadang-kadang juga dicemooh. Minta sama Yesusmu. Doa sama Yesusmu. Itu menjadi cemoohan. Itu menjadi derita ketika anak ingin melayani orang tua tidak sesuai dengan apa yang menjadi
kesetiaan, menjadi keyakinan, menjadi keloyalan daripada anak untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan berbeda iman, tetapi berbeda level iman. Yang sudah mengalami kasih Kristus yang begitu dalam. Yang sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Mereka ingin membalas kasih dengan melayani. Tetapi yang pihak lain ini tidak demikian. Di dalam hal kesetiaan kepada Yesus, di dalam hal iman, ibadah dan pelayanannya, itu pun juga menimbulkan pertentangan. Itu pun kemudian akan membawa hal-hal yang mendatangkan api di dalam rumah tangga itu sendiri. Jadi Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sejak waktu itu kata Tuhan Yesus, api itu sudah menyala, pemisahan itu terjadi, pertentangan itu kemudian sudah dirasakan karena ada Yesus. Jadi ini bagaimana Bapak, Ibu dan saudara? Bagi kita sendiri, apakah bukan pertentangan? Memang pertentangan. Memang pertentangan. Karena ada hal-hal yang harus kita putuskan berdasarkan pikiran kita, berdasarkan logika, rasio kita, perhitungan dan pertimbangan kita sendiri, atau berdasarkan firman Tuhan. Ini menyulitkan. Karena apa? Karena menurut logika kita, kalau kita akan mempunyai keuntungan, kalau kita akan mempunyai satu pekerjaan, tetapi hal itu melanggar firman Tuhan. Bagaimana ketika orang mencari pekerjaan, tidak dapat pekerjaan. Ketika sudah dapat pekerjaan, dia ditempatkan di sebuah pulau yang jauh, di mana di sana dia tidak bisa beribadah. Di mana di sana sulit untuk menemukan akses, mau keluar, mau ibadah, itu harus ratusan kilometer, biayanya besar. Bagaimana? Apakah pekerjaan itu diterima? Dan saya entah untuk bertahun-tahun tidak bisa beribadah, atau saya akan setia kepada firman Tuhan, saya harus menguduskan hari Sabat, saya harus setia beribadah, dan saya melepaskan kesempatan itu. Hal-hal yang praktis di dalam kehidupan kita itu juga membawa banyak pertentangan dalam kehidupan. Mungkin di antara suami istri kemudian akan berbincang. Lah kita sudah lama ini keadaan seperti ini, kamu dapat tawaran pekerjaan seperti itu. Dan karena kamu tidak bisa ibadah, kamu ingin supaya tetap bisa beribadah dan kesempatan itu dilepaskan. Nah, itu adalah pertimbangan akal, rasio, kondisi dan sebagainya. Atau kita mencari kehendak Tuhan. Mungkin kita akan bilang kelamaan. Mungkin kita akan bilang, alah sudahlah, kita ini masih hidup di dunia, kita ini butuh makan, kan seperti itu. Ada begitu banyak hal Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikarenakan standar kebenaran itu. Yang dikarenakan oleh Yesus Kristus dan ajarannya dan salibnya itu. Bukan hanya salibnya Yesus, tetapi salib kita sebagai orang percaya. Di slide berikutnya, tujuan daripada api itu Bapak, Ibu dan saudara, yang dilemparkan oleh Tuhan Yesus ke bumi itu, yaitu yang pertama api pencobaan seperti yang dikatakan di dalam surat Petrus tadi. Api itu berupa pencobaan. Karena Yesus sendiri awal dia masuk ke dunia ini, begitu dia mulai akan melayani, dia harus menghadapi pencobaan dulu. Itu datangnya dari iblis, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sama seperti ketika Ayub. Diizinkan Tuhan, iblis mencobai. Dan kita pun juga dalam hidup kita ini bisa Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai kita. Jadi pencobaan itu ada dari pihak iblis. Tetapi Bapak, Ibu dan saudara-saudara,
kita melihat iblis itu jika mencobai tentu tidak seperti macam menakut-nakuti, ya. Bukan macam orang halus, makhluk halus yang dikirimkan dan seterusnya, bukan itu. Mungkin itu bisa. Tetapi lebih smooth Bapak Ibu dan Saudara. Lebih halus, lebih termodifikasi dari cara iblis itu memberikan pencobaan kepada kita. Waktu Tuhan Yesus itu dicobai untuk membuat batu itu menjadi roti, saudara, karena roti itu pada zaman itu bentuknya memang seperti batu, ya, bulat-bulat, besar-besar, pecah-pecah seperti itu, bukan seperti roti Wonder sekarang, ya. Jadi kalau dari bentuk batu itu, misalnya roti itu ditaruh di padang pasir, itu kelihatannya seperti batu. Pada zaman itu, saudara, roti yang dimakan mereka itu. Jadi dengan demikian, hal-hal yang ditawarkan oleh iblis kepada manusia untuk dilakukannya sehingga kita ini jatuh, itu adalah hal-hal yang sedikit demi sedikit menggeser dari kebenaran itu. Sedikit demi sedikit bergeser daripada firman, seperti pada awalnya dia membujuk Hawa. Dia buat dialog dulu, dia bangun dulu. Bagaimana menarik supaya orang ini membuka pikirannya untuk sesuatu. Memancing sehingga orang berpikir. Contohnya saja Bapak Ibu Saudara, bagaimana akhir-akhir ini pelajaran tentang perpuluhan itu muncul banyak sekali di YouTube. Kenapa? Tidak usah 10%. Tidak usah. Kalau memang kita mengasihi Tuhan itu, ya bisa lebih daripada 10%. Kenapa harus ditekan-tekankan 10%, 10%? Itu perjanjian lama dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus dalam Matius 23 ayat 23 mengatakan kepada orang Farisi itu juga, kalau apa yang kamu lakukan ini, yang satu jangan diabaikan, yang satu tetap dilakukan. Jintan adas manis tetap dipersembahkan, tetapi orang tua juga tetap dipelihara. Artinya apa? Perpuluhan Yesus menegaskan. Tetapi orang mengatakan itu ajaran Yesus untuk orang di perjanjian lama. Jadi yang dikatakan jangan 10% itu bisa lebih. Dalam kenyataannya bukan lebih. Tetapi karena tidak usah 10 ya berarti ya serelanya. Dengan demikian bergeser dan bergeser. Dan banyak hal lagi di dalam hidup ini yang membuat ajaran-ajaran itu menjadi bergeser, Bapak Ibu dan Saudara. Dan ketika dari start kemudian bergeser beberapa inci di ujungnya sana, itu sudah jauh pergeserannya yang tidak dirasakan oleh orang-orang percaya. Jadi kemarin ketika ibadah pembukaan, Pak Teddy mengatakan jangan hanya memperhatikan attendance, building dan cash, ABC, ya. Karena gereja sekarang itu memperhatikannya attendance, building, cash, aksesoris yang seringkali seperti itu. Nah, bagaimana kita ini harus benar-benar memikirkan hal pencobaan yang ditawarkan iblis dalam hidup kita. Yang kedua, bukan hanya pencobaan Bapak Ibu Saudara, tetapi api itu juga godaan. Bedanya apa? Pencobaan dan godaan bedanya apa? Kalau godaan itu adalah dari dunia yang sudah jatuh ini menawarkan kepada kita berbagai-bagai godaan. Ya. Itu sebetulnya semuanya netral. Contohnya saja makanan, ya. Duren, sate itu netral. Uang itu juga netral. Itu benda. Itu untuk kita pakai, untuk kita makan. Tapi itu bisa menjadi godaan atas diri kita yang sudah jatuh dalam dosa. Bisa makan berlebih, bisa makan melanggar, bisa makan yang mendatangkan penyakit, dan kemudian kita mengeluh. Itu godaan. Reuni, itu baik atau tidak?
Reuni senang atau tidak Bapak Ibu Saudara kalau mengalami reuni ketemu dengan teman-teman lama, senang atau tidak? Hah? Senang ya, ketemu mantan lebih senang lagi. Iya kan? Oh, tidak jarang ceritanya setelah reuni kemudian CL. Nah, udah tahu kan? CLBK. Itu namanya godaan. Sesuatu yang tidak kenapa-napa, ya. Sesuatu yang tidak apa-apa itu netral. Tapi bagi dunia yang sudah jatuh, bagi kita yang sudah jatuh, sesuatu yang netral itu bisa menjadi godaan. Dan kalau kita lemah, kalau kita tidak berpegang kuat, maka itu menjadi api bagi kita. Api yang menguji kita, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi tujuannya daripada apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah untuk memurnikan kita. Bukan bebas-bebas saja jadi orang Kristen itu, justru kita akan mengalami cobaan karena iblis sangat tidak suka. It's okay kamu ke gereja. Tapi kalau baca firman Tuhan, hampir tidak pernah mau tekad rutin kejadian sampai imamat berhenti. Nanti nyambungnya tahun depan kejadian lagi. Banyak itu orang Kristen seperti itu. Ya. Seringkali mau nekat niat baca Alkitab. Belokan-belokannya itu banyak. Itu pandainya, lihainya iblis. Sehingga ketika kita mengalami api yang dilemparkan oleh Tuhan ke bumi, terujilah. Kita ini kualitas apa? Di situ di Amsal dikatakan ui itu untuk melebur perak, melebur emas. Ya. Tukang-tukang logam itu tahu api itu untuk melebur. Jadi tujuan Tuhan Yesus melemparkan api itu adalah apa saudara-saudara? Untuk menguji iman, untuk menguji karakter kita, untuk menguji perilaku kita di dalam kehidupan ini. Orang-orang yang kerasnya ya seperti besi itu harus dilebur, harus dibentuk. Kui adalah untuk melebur emas, perak dengan api. Jadi dengan demikian seringkali mungkin orang yang keras itu juga terbentur dengan lingkungannya, dengan komunitasnya. Dan ketika dia terbentur, dia lari, dia mundur, atau dia tetap, atau dia terus bertumbuh. Nah itu masalahnya Bapak Ibu dan Saudara. Api-api yang dilemparkan ke bumi atau api yang dilemparkan ke tengah-tengah gereja, keluarga, pribadi yang dilemparkan oleh Tuhan Yesus itu adalah api untuk menguji kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, supaya kita tetap bergembira dan bersukacita walaupun kita ini harus menderita, Bapak Ibu dan Saudara. Harus mengalami peleburan. Jadi tidak mudah seorang manusia itu untuk dibentuk dengan bermacam-macam latar belakang di dalam hidupnya. Masa lalunya, pengalaman pahitnya, pengalaman lukanya dan sebagainya. Kemudian dia mau dipakai Tuhan. Tidak mungkin tidak mengalami proses. Karena apa? Apa yang berkenan kepada Tuhan? Orang yang seperti apa? Dengan perilaku yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, api itulah yang sudah datang juga dan membuktikan bagaimana karya Tuhan itu luar biasa. Telah bisa mempertobatkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa diri sudah berhasil dan Tuhan itu nol. Kita lihat di dalam video ini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Seorang yang bernama Sofia Rai, yang ketika dia akan tayang film terbarunya, pembawa acara bertanya tentang pandangannya mengenai agama dan Tuhan. Sophia
yang merasa pertanyaan itu tidak relevan dengan kesuksesannya, menjawab dengan angkuh, "Saya tidak percaya pada Tuhan. Segala pencapaian saya adalah hasil dari kerja keras saya sendiri. Tidak ada yang lebih besar dari diri saya sendiri." Ya, tidak ada yang lebih besar dari diri saya sendiri, berarti Tuhan itu juga tidak lebih besar dari dirinya. Saudara-saudara, itulah perlunya Tuhan melemparkan api ke California dan Los Angeles. Supaya orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya itu tidak butuh Tuhan. Dirinya itu lebih besar dari Tuhan. Karakter-karakter yang melebihi daripada keyakinannya bahwa Tuhan ada. Itu yang perlu dilebur dengan api. Dan apa yang terjadi sesudah itu, Bapak Ibu Saudara? Sungguh Tuhan tidak menghancurkan dia, tapi Tuhan menghancurkan hatinya. Rumahnya utuh, hatinya hancur. Mari kita dengarkan saksian sekilas berikutnya. Merenung tentang apa yang telah Anda ucapkan tentang Tuhan, tentang hidup, dan tentang diri Anda sendiri. Anda telah kehilangan sesuatu yang lebih besar, dan ini adalah kesempatan Anda untuk menemukan kembali jalan yang benar. Tuhan mungkin tidak pernah jauh dari Anda, meskipun Anda telah menjauhinya. Tapi Anda harus membuka hati Anda untuk melihatnya. Kata-kata pria itu semakin membuat Sophia terhenyak. Dia merasa seperti ada pintu yang terbuka dalam dirinya. Sebuah pintu yang selama ini dia tutup rapat-rapat. Dalam keraguannya, dalam kebingungannya, dia mulai merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang benar dalam kata-kata pria itu. Kebakaran yang menghancurkan bukit Los Angeles, perasaan hampa yang menyelimuti dirinya, semuanya seolah membawanya pada titik di mana dia harus mulai mencari makna hidup yang lebih dalam daripada sekadar kesuksesan duniawi. Pria itu berdiri untuk pergi, namun sebelum langkah pergi, dia memberikan sebuah pesan terakhir. Jangan biarkan kebanggaan Anda menghalangi jalan menuju pemahaman sejati. Anda tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini, meskipun Anda merasa begitu. Tuhan selalu ada, menunggu untuk Anda menemuinya. Iya, saudara-saudara. Jadi perlu api yang cukup besar untuk membakar satu pribadi yang sudah merasa begitu kokoh kuat oleh karena dirinya sendiri. Dan kita tidak tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, api apa yang Tuhan lemparkan di dalam kehidupan kita untuk membuat kita dilebur, dibentuk kembali menjadi sesuatu yang baru. Pencobaan apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ini untuk supaya melihat kita keluar akan sebagai emas murni. Dan berapa lama Tuhan izinkan itu semua sehingga kita berkenan kepadanya. Sehingga Tuhan boleh melihat bagaimana kita teguh ketika sekalipun ada pertentangan. Ketika sekalipun ada hal-hal yang harus kita pikul, yaitu salib kita oleh karena nama Tuhan.